Teman-teman, baru-baru ini kita dikagetkan dengan kasus cuitan Ferdinand Huta Heyan yang menyinggung terkait SARA. Sangat disesalkan memang komentar sinis yang disampaikan Ferdinand tersebut. Bukankah Ferdinand selama ini mencitrakan dirinya sebagai orang yang menghargai perbedaan dan tak ingin ada pihak yang merendahkan agama lain? Wajar jika kemudian netizen dan juga beberapa tokoh agama berkomentar keras terhadap tweet Ferdinand tersebut. Bagaimana kira-kira pandangan ulama Aswaja tentang hal ini? Maka termasuk orang-orang munafik adalah di saat agama Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad dilecehkan, ternyata hatinya tidak pernah terbakar, tidak pernah merasa, tidak pernah marah, dan tidak ada cemburu, maka sesungguhnya yang keropos adalah imannya. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi, beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau, karena itu tidak hadzun nafsi. Ayo santri podo ngaji. Para sedulur sedanten, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe-nya ya. Teman-teman, baru-baru ini kita dikagetkan dengan kasus cuitan Ferdinand Huta Heyan yang menyinggung terkait SARA. Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya, ialah pembelaku selalu, dan Allahku tak perlu dibela. Demikian bunyi cuitan dari Ferdinand Huta Heyan. Jelas, cuitan ini mengandung kata penistaan. Sangat disesalkan memang komentar sinis yang disampaikan Ferdinand tersebut. Bukankah Ferdinand selama ini mencitrakan dirinya sebagai orang yang menghargai perbedaan dan tak ingin ada pihak yang merendahkan agama lain? Wajar jika kemudian netizen dan juga beberapa tokoh agama berkomentar keras terhadap tweet Ferdinand tersebut. Lalu, bagaimanakah sebaiknya kita sebagai umat muslim? Berikut pandangan Buya Yahya, salah seorang ulama Aswaja. Di saat ada penodaan penistaan kepada agama Allah, kepada syariat Allah, kepada syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang seharusnya kita lakukan? Mula-mula yang harus kita hadirkan adalah kita harus mengoreksi hati kita sendiri. Bagaimana jika ada penodaan terhadap agama misalnya, pelecehan terhadap Nabi, kepada Al-Quran, kepada syariat Nabi Muhammad SAW, tanyakan kepada hati kecilmu, apa yang ada di hatimu saat itu? Jika ternyata di dalam hatimu ada kecemburuan, ada marah, maka ketahuilah itu adalah iman di dalam hatimu. Hanya nanti setelah itu, marah ini baru bagaimana kita menerjemahkan amarah di dalam hati kita. Marah harus ada di dalam hati, kecemburuan. Maka termasuk orang-orang munafik adalah di saat agama Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad dilecehkan, ternyata hatinya tidak pernah terbakar, tidak pernah merasa, tidak pernah marah, dan tidak ada cemburu, maka sesungguhnya yang keropos adalah imannya. Itu dikatakan orang-orang yang di hatinya ada marot, di hatinya ada sakit, dan itulah kemunafikan. Teman-teman, demikian indah apa yang dipaparkan oleh Buya Yahya ini. Terhadap penista agama yang harus dilihat pertama adalah hati kita. Seberapa jauh hati kita sensitif pada keimanan kita. Marah kita adalah bentuk rasa iman kita. Jangankan santri yang tahu tentang betapa mulianya Islam, tentang kewajiban mendakwahkannya dan hukum menghina. Bahkan mereka yang preman saja, yang mungkin secara ibadah dan ilmu masih relatif awam, pastilah ia akan marah dan emosi jika melihat agamanya dinista. Untuk lebih dalam membahas masalah ini, mari kita simak bersama pemaparan dari Gus Baha sebagai berikut. Wayak fulan gampang nyepuro sapa nabi ani dzambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi dalam haqqi nabi wa sababilan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi, beliau mudah memaafkan.
Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia ya, jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi nggak bisa memaafkan. Wa idza du'a nalikane den sia-sia apa hak wa hak wa ta'ala lam yakum. Mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debi qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua surah, semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi eka hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa, tapi kalau yang dihujat Quran itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka begini, lam yakum ahadun di ghadabi ka ghadabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampean nak dadi kiai tenan niku misale nyeluk santri rapati cepet iku biasa. Nek ana santri kok ora subuh cepet-cepet kowe tersinggung. Kok enggak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar haqqullah. Nek gak kopi kowe iku khadun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakwa, apa? Hakwa. Sementara bikinan kopi itu khadun nafsi. Aku kayak waras, nah semuanya aku makome waras, apa? Waras. Ya sudah harus seperti itu, harus dilatih. Nafsu kamu dilatih. Dilatih ben waras maksudnya cuma dikembang, apa? Ya jelas ya, jadi itu ada tasbih yang dibuang, mestinya redaksinya bi wa idza du'a haqqu lam yakum ahadun dihudubihi ka hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa pribadi, tapi kalau haqqu yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang nerangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kalau wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansit, Nabi ngendikan ke menang. Itu malah disenani sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad lahul. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus aw alqasama'a wa huwa syahid. Syahid itu kamane fokus. Wah itu kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama wa idza takallama, kalau Nabi sudah hentikan faka'an nama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng-neng, seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya apa? Saking diamnya itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka, karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga, at-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Teman-teman, jelas apa yang disampaikan Gus Baha. Ternyata Nabi Muhammad SAW juga marah ketika agama Allah dihina. Walaupun mungkin Nabi Muhammad sendiri memaafkan jika ada orang yang menghinanya secara pribadi karena itu bersifat hadzun nafsi. Tetapi tetap bagi kita sebagai umatnya, bagi siapapun yang menghina agama Islam, Allah, Al-Quran, atau Nabi kita, maka sebagai rasa iman kita pun akan marah. Mereka yang menghina, kita yakin itu tidak akan berefek sama sekali. Justru kehinaan itu pasti akan berbalik kepada diri sang penghina. Jadi alangkah lebih baiknya jika Bung Ferdinand atau siapapun untuk lebih bijak lagi berbicara terkait agama. Bukan begitu teman-teman?
Setujukah? Atau ada pendapat lain? Silahkan utarakan pendapatnya di kolom komentar ya. Ayo santri podo ngaji